Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sudah siap belajar PKN ya hari ini? Sebelum masuk ke materi, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan pertama ini di bab 1 kita akan membahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, hingga melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila. Poin pertama yaitu sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 8 Maret tahun 1942, Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang setelah Belanda menyerah terhadap Jepang. Pada saat itu, semboyan yang dimiliki oleh Jepang adalah Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Semboyan itu diteriakan oleh Jepang kepada rakyat Indonesia dengan tujuan untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Kemudian pada tanggal 1 Maret tahun 1945 diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan BPUPKI dalam bahasa asingnya, yaitu Dokuritsu Jumbi Chosakai, sebagai janji kemerdekaan dari bangsa Jepang. Pada sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 sampai dengan 1 Juni tahun 1945. Sidang ini membahas tentang dasar negara. BPUPKI sendiri memiliki anggota berjumlah 62 orang, sisanya atau 7 orangnya perwakilan dari Jepang. Pada sejarahnya, Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat selaku ketua sidang atau ketua BPUPKI pada saat itu menyatakan perlunya suatu dasar negara. Selanjutnya beberapa anggota sidang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Ada beberapa tokoh yang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Yang pertama yaitu oleh Bapak Muhammad Yamin, yang kedua Bapak Supomo, dan yang ketiga oleh Bapak Insinyur Soekarno. Pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang lebih dalamnya lagi apa sih pendapat dari ketiga tokoh tersebut tentang rumusan dasar negara. Adapun 3 orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Bapak Muhammad Yamin, yaitu pada sidang tanggal 29 Mei tahun 1945 ini, Profesor Muhammad Yamin berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 asas dasar negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan. Adapun tokoh yang kedua yaitu Bapak Supomo. Dilaksanakan sidang pada tanggal 31 Mei tahun 1945. Profesor Dr. Supomo ini berpidato mengemukakan gagasannya mengenai rumusan 5 prinsip dasar negara Republik Indonesia yang beliau namakan sebagai Dasar Negara Indonesia Merdeka. Isinya adalah sebagai berikut: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, keadilan rakyat, dan musyawarah. Adapun tokoh yang ketiga dari Pergerakan Nasional Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno, yang berlangsung sidang pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Beliau mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang beliau namakan dengan Pancasila. Adapun isinya adalah sebagai berikut: nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan nasional,
dan ketuhanan yang Maha Esa. Sesudah melakukan perundingan yang cukup sulit antara 4 orang dari kaum kebangsaan dan 4 orang dari kaum keagamaan, maka pada tanggal 22 Juni tahun 1945, Panitia 9 kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Sebagai Ketua Panitia 9, Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya kepada anggota BPUPKI. Adapun dokumen rancangan asas dan tujuan Indonesia Merdeka yang disebut dengan Piagam Jakarta. Yang pertama, ketuhanan dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah melalui beberapa kesepakatan, supaya tidak terpecah sebagai bangsa, tokoh pendiri bangsa yang bermusyawarah telah bermufakat atau bersepakat untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dan menggantikannya dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Akhirnya dengan demikian, rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat yang ditetapkan oleh PPKI adalah sebagai berikut. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau yang dikenal dengan Pancasila. Dan berikut ini adalah teks Pancasila yang telah disahkan oleh PPKI sebagai dasar negara bangsa Indonesia beserta lambang Garuda Pancasila. Demikian tadi pengenalan sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat untuk saya dan untuk anak-anak semua dan dapat menambah ilmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.